Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class about morpheme and syntax. Today we are going talking about syntax construction. Okay, so in this meeting we have three materials. The first is we are talking about the basic structure phrase, and then the second syntax constituent, and also the last material is example of syntax. We're going to the first section about basic structure, okay, or basic structure phrase. In the first meeting we have been learning about what is the syntax meaning in general. Okay, syntax is one the branch of linguistic studies. The rules is determine how word from phrases and phrases from sentence. So the syntax is a set of rules in the language or grammatical structure of words and phrases to create coherent sentence. It indicates how words from different parts of speech are put together in order to convey a complete thought. The adjective of syntax is syntactic. Then, the product of this meeting, we would like to create three diagrams based on the word, phrases, or sentence. Please look at this picture. This is our product in this meeting. Three diagrams from the sentence. Before create the syntax constituent, we should know the basic structure phrase. They are, please pay attention on this section. Okay. Sentence is noun phrase and verb phrase. Jadi ketika ada sentence itu rumusnya adalah ketika noun phrase bertemu dengan verb phrase. Okay, please look at from this picture. Noun phrase and verb phrase is sentence. Itu adalah rumus yang pertama. Next, noun phrase itu bisa berasal dari determiner or article jika bertemu dengan noun. Contohnya adalah a pen, a determiner, pen, noun. A pen is noun phrase. Okay, please look at on this picture. Jika digabungkan menjadi satu, mereka menjadi noun phrase. Next, noun phrase also come from determiner, adjective, and noun. Jika digabungkan menjadi satu antara determiner, adjective, and noun, itu juga bisa menjadi noun phrase. Example is a small pen. Okay, look at the picture. A small pen. A determiner, small adjective, noun itu adalah pen. Okay, ketika kita membuat tree diagram dari determiner, adjective, and noun, itu adalah noun phrase. Okay. Next, a noun phrase also come from determiner, adjective, noun, and prepositional phrase. Example, a small pen on the table. Okay, look at on the picture, a small pen on the table. A determiner, small adjective, pen, noun, on preposition, the article or determiner, table, noun. Okay, table, the table, determiner, and noun, kita bisa menarik garis lurus menjadi noun. Itu adalah rumusnya. Okay, lalu kita tarik lagi on, prepositional phrase, itu adalah prepositional. Okay, P, kita tarik lagi karena tidak ada lawannya, kita tarik ke atas saja. Lalu untuk determiner, adjective, and noun, itu jika digabungkan satu menjadi noun phrase. Oke, nah jadi noun phrase digabungkan dengan prepositional
fresh itu menjadi noun fresh juga. Okay, this is the basic structure of phrase. Please remember about this rule. Jika Anda mengingat rule ini, insya Allah nanti pada saat syntax constituent, you will be able or you will be easy to construct, to make tree diagram from syntax. Jadi ketika Anda tahu basic atau rumus ini, nanti insya Allah Anda akan mudah menghadapi yang namanya atau membuat yang namanya tree diagram. Oke, itu saja ya untuk yang namanya basic structure phrase. Itu hanya ini rumusnya. Ini adalah rumus yang paling sering digunakan dalam kalimat, makanya saya menampilkan ini. So, ada lagi nggak sih rumus lain, Miss? Ada, tapi itu jarang. Makanya ini saja yang kita tampilkan karena ini yang paling sering. Okay, next, the second section, we are going talking about syntax construction. How to create the syntax construction in the tree diagram? Actually, we have some way. The first from Chinese boxes, then from tree diagram. In this section, we just focus on the tree diagram. Okay, please look at on this picture. This is tree diagram. Okay, you can choose the type model ke atas. Okay, model ke atas ataupun model ke bawah. This is model ke bawah dan this is model ke atas. Jadi tipenya terserah Anda, yang Anda suka dan yang Anda bisa itu yang kemana. But really common use by the teacher or in the educational itu adalah modelnya seperti ini, model ke atas. Tree diagram. Okay, let we analyze together. This is the simple tree diagram. The dog ate the bone. The determiner, dog, noun, ate, verb, the determiner, bone, noun. How to construct? Bagaimana sih cara kita menggabungkan masing-masing masing-masing unsur di sini atau bagian-bagian part of speech itu menjadi bagian yang lebih besar dengan menggabungkan determiner and noun. Itu kita lihat dari belakang. Jadi kita menggabungkannya tidak boleh dari depan tapi dari belakang. Oke, itu adalah cara tergampangnya. Oke, the bone, karena ini adalah bagian-bagian terkecilnya. Oke, kita analisa itu dari belakang ya. Once again, dari belakang. The bone, determiner, and noun itu adalah noun phrase. Ate itu adalah verb. The dog itu digabungkan menjadi satu adalah noun phrase. Oke. Nah, yang kedua adalah verb digabung dengan noun phrase itu berdasarkan rumus yang di atas adalah menjadi verb phrase. Oke. Verb phrase digabung dengan yang namanya noun phrase menjadi sentence. So, in syntax there is no subject, okay, but sentence, okay. Subject itu adalah misalnya subject itu kalau dalam syntax we call it as noun, okay. Next example, ini gaya yang ke atas yang really common use. She bought a book. Oke, kita analisa dari belakang. Book, noun. A, determiner or article. Bought itu adalah verb. She itu adalah noun. Oke, subject, she itu kan subject, tapi dalam syntax there is no subject but noun. Kita patokannya adalah bukan subject, predicate, object, but patokan kita adalah part of speech. Oke. Nah, determiner digabung dengan noun, a book itu menjadi noun phrase. Bow itu tetap naik ke atas karena tidak ada pasangannya. Oke. See itu juga naik ke atas karena tidak ada pasangannya. Nah, kita analisa lagi dari belakang lagi. Noun phrase bisa digabung menjadi dengan verb. Berarti noun phrase and verb itu adalah verb phrase. Ingat rumus yang di atas tadi, kan begitu. Oke. Lalu
si naik ke atas lagi menjadi noun phrase. Oke. Tadi rumusnya kan juga ada, noun itu sama noun phrase itu bisa juga berasal dari yang namanya noun atau subject. Oke. Noun phrase digabungkan dengan verb phrase menjadi sentence. Oke, S. The last section is the third section about example of syntax. In this section, I will give you 4 example of syntax construction of tree diagram of syntax, and then please pay attention. The dog saw the man in the park. Oke, kita kasih cabangnya di masing-masing satu-satu. Oke, setelah itu baru kita we spread based on part of speech, berdasarkan kita bagi berdasarkan part of speech. Oke, kayak park itu adalah noun, determiner itu adalah the, in itu adalah preposition, man itu noun, a determiner or article, saw itu adalah verb, dog itu noun, determiner, the itu determiner. Oke. Setelah itu kita harus mengelompokkan. Oh iya, noun dengan determiner itu bisa menjadi satu. Preposition nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, ya udah ke atas saja. Terus noun and determiner ketemu lagi, berarti mereka dijadikan satu lagi. Verb nggak bisa ke samping kanan, nggak bisa ke samping kiri, ya udah lurus aja ke atas. Determiner and noun bisa dijadikan satu, ya sudah dibuat cabang seperti ini. Oke. Next, baru kita kasih seperti ini. Determiner bertemu dengan noun sudah pasti noun phrase. Ini tidak ada pasangannya, ya sudah dibuat ke atas. Ini juga noun phrase dibuat ini, verb begini, noun phrase lagi. Oke. Nah, ini baru kita nanti noun phrase dengan preposition bisa nggak sih? Oh, bisa. Jadi kita buat aja seperti ini. Oke, noun phrase and phrase itu apa sih? Adalah prepositional phrase. Oke, noun phrase itu tetap ke atas lagi. Verbnya tetap ke atas dan noun phrase-nya tetap ke atas lagi. Oke. Prepositional phrase bertemu dengan noun phrase itu menjadi noun phrase lagi. Lalu noun phrase bertemu dengan verb itu menjadi verb phrase. Lalu verb phrase ketemu dengan noun phrase apa? Of course, sentence. Oke, inilah yang namanya tree diagram dari kalimat ini, or this is the syntax or tree diagram from this sentence. Second example, a small pen on the table. Oke, kita kasih garis satu-satu, lalu kita bagikan kita buat berdasarkan part of speech mereka. Table itu noun, D itu determiner, on itu preposition, pen itu noun, small itu adjective, itu adalah determiner or article. Oke. Determiner dan noun bisa dijadikan satu menjadi noun phrase. Preposition tidak ada lawan, tetap ke atas. Lalu noun, adjective, determiner. Oh iya, ini bisa dijadikan satu berdasarkan rumus di atas ya, menjadi noun phrase. Miss, apakah sintak konstituen itu hanya bisa dianalisa dari sentence saja? Apakah bisa dari phrase? Apakah bisa dari satu kata aja bisa? Phrase juga bisa. Tapi lebih baik kita mempelajari sintak itu berdasarkan kalimat. Oke, coba kamu analisa kalau yang ini. Small pen on the table. Ini kira-kira nanti sentence di akhirnya atau tidak? Oke, kita analisa dulu ya. Noun phrase digabungkan dengan preposition menjadi preposition phrase. Prepositional phrase. Oke. Lalu PP digabungkan dengan noun phrase itu menjadi noun phrase. Jadi tidak semuanya itu adalah hasil akhirnya adalah sebuah sentence atau kalimat. Bisa juga menjadi noun phrase, bisa juga berupa verb phrase atau yang lainnya, tergantung dari kalimat tersebut. Next example, took the money from the bank.
Oke, kita kasih garisnya atau panah ke atas. Lalu kita kelompokkan based on the part of speech, bank, noun, the determiner, from preposition, money, noun, the determiner, took adalah verb. Oke. Dari kalimat ini kita akan bisa we could analyze the last of constituent or tree diagram yang paling atas ini apa. Karena di sini tidak ada subjek paling depan, pasti ini nanti adalah bukan yang namanya subjek di akhir, bukan sentence di paling atas ini. Oke. Determiner and noun digabungkan menjadi satu. Preposition ini menjadi noun phrase. Preposition tetap ke atas, determiner and noun itu menjadi noun phrase, lalu verb itu tetap ke atas. Oke, noun phrase itu bisa digabungkan dengan preposition menjadi prepositional phrase, dan noun phrase and verb phrase tetap ke atas. Lalu PP bisa digabungkan dengan noun phrase and verb phrase. Ini digabungkan menjadi satu, akhirnya bukan sentence tetapi adalah verb phrase. Oke. The tall boy split his milk. Oke, kita buat panah ke atas. Noun, determiner, verb, noun, adjective, determiner or article. Lalu kita gabungkan menjadi satu, determiner and noun. Oke, kita analisa. Verb tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri, sudah ke atas saja. Noun ini bisa digabungkan dengan adjective dan determiner. Lalu menjadi determiner and noun, noun phrase, verb, dan juga noun phrase. Oke. Ini lihat di rumus ya, kenapa bisa begini. Next, noun phrase digabungkan dengan verb phrase itu menjadi verb phrase. Noun phrase tetap noun phrase, lalu noun phrase digabungkan dengan verb phrase itu menjadi sentence. Oke. That's about syntax constituent, and please pay attention when you construct the syntax or the sentence being the syntax. Katanya, jadi mulailah dari kata yang paling kanan atau yang paling akhir untuk membuat syntax konstituennya. Oke, thank you for this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.